abang-abang yang ngerasain pasti benar. Betul. Bagi yang ngerasain ragu-ragu, bagi berarti ini harus kasih pendapatnya sama yang ngalamin. Tadi yang suka apa? Tadi apa? Narik atau disebutnya tuh apa nih? Kalau itu kan ilmu hikmah. terus yang suka itu apa? Mediator gitu, boleh itu tanya sama ini yang paham lah, kita mah nggak ngerti. Nah ini kan gurunya paham. Paham sama gurunya paham beda. Paham karena mereka melakukan, mereka belajar juga. Nah gurunya paham harus ngasih tahu gitu. Ya nanti ya sharing dulu, karena kan gini kan tadi benar itu kan ada benar pribadi, umum, hukum, Rasul, Allah. Jadi itu nanti mau diambilnya benar di mana, semua juga kan benar. Nah makanya ini nih bohong, benar bohongnya. Ini jujur, benar jujurnya, kan semua juga benar, nggak ada yang salah. Makanya ini kan tadi kan gerakan tadi itu. Nah tolong sebagai orang yang saya artinya saya kan belum pernah ketemu teman-teman seperti ini. Nah dari sharing ini apa sih kesimpulannya dari gitu? Ya tanya aja dulu sama Beng, ya nggak suka tanya. Kalau saya kan tadi orang yang sehat aja, yang lagi sehat, sehat itu. Kadang-kadang kalau ditanya dia suka nolak jawabannya. Kan harus yang standar aja gitu nanyanya tuh. Coba Abang gimana? Punten artinya ini kan pendapat ya. Nanti baru ketua gitu. Kalau itu kan kalau pertanyaan itu kan hanya standar. Betul. Standar itu nggak lebih nggak kurang. Tersinggung sedikit, misalnya marah. Iya. Kan? Coba pendapat Abang. Sedangkan soal kan naik biasanya. Kenapa? Kalau naik sabuk kan pertanyaannya juga naik. Iya. ujian ini ya. Kalau ilmu asrol juga ya. Apa tuh? Ilmu asrol ya. Asrol apa? Bahasa Indonesianya. Jadi istilahnya kalau asrol itu ilmu panggil sambat ya kan. Saya maksudnya gimana? Ya. Itu kan bisa narik gitu ya. Narik bisa manggil. Bisa manggil di diri sendiri juga. Yang ada di jati diri saya sebenarnya aslinya itu adalah selain ini ya. Itu adalah menerawang. Ya alhamdulillah banyak tepat. Tadi kan ngeliat kan yang orang tenggelam, orang sama yang orang misalnya kena santet jarak jauh, video call, hajar, ya muntah, ya sembuh, alhamdulillah gitu kan. Nah itu aslinya. Nah narik itu baru bulan puasa kemarin ini bisa gerak sendiri. Gerak sendiri itu. Bisa manggil. Jadi misalnya nih pertama kali datang satu kuteriala nih ngomong, saya nggak percaya orangnya kan. Setes, kamu bisa apa? Dan benar, saya baru yakin tuh. Saya ngobrol setengah jam saya baru percaya. Nah di sini, ini banyak yang datang, tapi hanya sebatas sampai jari saja. Saya nggak tahu kenapa harus bisa sampai hanya di sini. Gitu. Nah itu 6 bulan yang lalu atau bulan puasa tepatnya. Nah sebulan yang lalu saya dikasih teman saya keris. Saya nggak percaya sama keris, jujur. Satu lagi keris saya nggak percaya. Karena saya bicaranya adalah hadis ya, Quran dan hadis. Saya nggak percaya itu. Dia dapat 10 tahun yang lalu dari orang di pinggir jalan, dia lagi istirahat, tahu-tahu dikasih bapak-bapak orang tua keris itu, kerisnya Prabu Siliwangi yang begini itu, begini. Habis itu orangnya menghilang. 10 tahun kemudian ketemu saya, teman saya itu ngasih ke saya. Saya pas terima itu tenang. Selama 2 hari 2 malam tenang. Setelah itu terjadi, saya umpetin ke mobil. Karena apa? Saya malu kalau saya bawa pulang kan. Dikira sirik kan. Taruh di mobil. 2 hari kemudian saya coba. Kalau emang ini keris emang ada isinya dan hebat, emang Prabu Siliwangi, coba masuk ke milik saya. Benar. Saya tarik, masuk benar. Bukan ke tangan. Saya maunya kan di tangan. Langsung masuk suara dia. Suaranya gagah. Habis itu isinya kosong kan. Keris saya kasih ke orang. Udah kosong. Karena saya nggak mau seperti itu keris. Nah sebulan yang lalu itu membuat saya tuh harus kemana-mana sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, harus kok
pegunungan ini sampai ini tadi kan tempatnya beliau. Saya komunikasi langsung, saya panggil ngobrol di depan Pak Gunawan ya. Pak Gunawan kan teman dia, ngobrol gitu. Jadi saya membuktikan bahwa apa betul di sini ada itu, ya kan? Apa betul Anda memang tempatnya di sini, di ini pura ini ya? Saya orangnya pembuktian. Kalau yang betul masuk ke tangan saya, dia nggak masuk ke tangan, langsung di sini suara dia. Gitu. Saya baru percaya. Ketemu juga Pak Mangku ya, Mangku Tengah ya, dia juga ngobrol sama saya tadi. Jadi saya pembuktian orangnya, saya nggak mau ini mungkin hanya cek-cek lah, jin-jin biasa, saya nggak mau gitu. Kalau yang benar buktikan, ternyata benar, itu saya baru percaya. Saya juga nggak tahu ke sini, emang saya tahu dari sini. Tahu tuh saya disuruh pokoknya cari Puri Agung, saya cari. Gitu. Nah pendapat kalian berdua apa ini gitu? Saya kan orang awam nih, tolong dikasih pendapat. Kalau perlu diajarin gitu loh. Saya yang harusnya, saya orang awam bang. Dan itu yang ngerasain ya awal sendiri. Nah, kalau kita nggak ngerasain kan bingung. Jadi maksudnya nanti nih Abang Nasruddin ini karena ngalamin. Gitu. Yang ngalamin ya harus sama yang ngalamin juga. Oh gitu. Ya kan sang guru sama aja. Ya kalau nggak ngalamin nggak bisa cerita lah. Pengalaman kayak. Coba lah sang guru. Saya begini, saya ngalamin tuh ke puncak 1 ya. Dibilangin tadi ada apa? Sungai. Itu bukan sebentar. Sebutin apa namanya apa? Tadi kan air puncak Kalau 1. tadi kan dia nyambung dia nyamber. Gitu. Coba sebutin aja puncak mana coba? Puncak Manik. Hah? Puncak Manik. Enggak, yang situ ini, situ pernah ke sana atau mana aja deh, tempat mana aja kira-kira keramat coba sebutin. Oh, Ujung Kulon. Ujung Kulon. Nah, terus pertanyaannya Di sana siapa? waktu itu abang ke tempat yang kayak di pantai, yang pohonnya satu, ada pohon tapi kayak kembang gitu gini, mekar. Itu di mana? Kalau di Ujung Kulon nggak ada pohon. Saya lihat ada kayak pohon mekar begini, kayak kembang api. Itu di mana? Di laut bukan? Kembang no? Pohon. Di laut bukan itu? Ke pantai nggak? Pantai. Ya, ya. Ada pohon satu di batu, tapi dia kayak kembang api, modelnya, bentuknya. Kembang matahari bentuknya ya. Enggak, cabangnya modelnya kayak kembang api, seret itu. Lihat itu nggak? Enggak kan di pantai mah nggak ada itu. Nggak ngeliat itu? Di Ujung Kulon aja isinya apa? Yang abang ke sana? Ini ada pertanyaan nih. Kenapa dibikin gelap? Nah ini ada satu. Ya kan saya orang jujur. Ketika gelap saya bilang gelap. Gitu. Berarti ada sesuatu kan? Nah, saya berangkat ke sana berapa orang aja. Nah, bentar, kalau kelacak berarti saya paham. Kalau nggak kelacak saya bilang, gitu. Abang ke sana berapa orang gitu? Kalau di penglihatan saya nih, kalau emang salah berarti nggak kelacak ya. Abang bertiga. Bener nggak itu? Bener lo salah? Salah, berarti nggak kelacak. Karena posisi yang saya di ujung kulon tadi gelap. Gelap ya. Biasanya saya kan ngeliat TV. Biasanya ngeliat TV ya. Iya. Contoh konsultasi si A. Masalahnya apa? Saya tahu semua. Mudah tinggal ngomong aja. Nah, abangnya gelap. Berarti ada tabirnya namanya ya. Nah, itu mungkin yang ada di jati diri abang. Kurang paham gitu. Bukan kurang paham. Seseorang ada yang punya kemampuan itu. Tidak bisa dibuka. Ini Nasruddin aja coba. Tanya apa? Tanya dia. Tanya dia. Coba aja. Kalau saya kalau tidur gitu bang ya saya. Tapi saya ngelihat wujud lagi tidur. Tapi seolah-olah saya itu ada di lapangan luas tapi berdiri sendiri, itu di mana gitu. Jadi abang posisi tidur. Tapi seolah-olah ngelihat
udah ngelihat gitu yang tidur, tapi yang ini jalan gitu Jalan kemana, ke lapangannya tapi luas. ya lapangan luas, Lihat apa? nggak ada lihat apa-apa, cuman sendiri berdiri di situ. Itu gimana itu bang? Jadi gini, kalau itu Anda diperlihatkan padang maksar itu kering kan, nggak ada tumbuhan kan, Nggak ada. padang maksar itu padang maksar dikasih Anda diperlihatkan itu. Diperlihatkan. Artinya apa? Ya, saya nggak tahu, itu mungkin suruh mendalami ilmu agama lagi. Maksudnya mungkin di padang maksar itu luas, nggak kelihatan, nggak ada pohon kan. Nggak ada. Betul. Kayak hampir kayak pasir ya, tapi rumput ya, cuma kering. Bukan rumput, bukan Pasir. Jadi kayak semacam gumpalan asap-asap gitu bang. Padang maksar itu. Padang maksar. Itu yang paling atas, yang paling pertama, yang ada pertamanya juga itu. Ini udah sakral gitu. Sakral ini ilmunya, ilmu sakral. Apa lagi Pak? Terus nggak tahu itu alam atau apa, saya nggak tahu ya bang ya, tapi saya melihat di situ emang tempat kosong tempat. Di situ sempat saya melihat ada air kayak semacam larva gitu bang. Warnanya di situ warna hijau. Saya dengar nangis Bang. Itu alam, bukan alam kita lagi, bukan alam gue kita lagi itu terlalu jauh. Saya nangis nih, sedih. Apa ada sangkut pautnya dengan mati suri saya bang? Kan saya mau ngomong tadi bahwa itu adalah perjalanan antara alam yang setelah meninggal sampai alam kekal. Jadi harus melewati itu. Makanya saya nangis karena saya banyak dosa itu. Pas melihat itu nangis, sedih. Jangan bang, jangan terusin, saya nggak kuat ya. Jadi saya diperlihatkan bahwa itu perjalanan ke alam lain yang jauh, harus lewat itu. Mungkin abang sudah dibawa ke sana, ya kan? Mungkin kan? Dan saya tidak. Jangan dibawa ke sana dulu. Saya masih banyak dosa. Jangan. Itu yang sempat pertanyaan juga bang. Pernah mati suri ya? Saya 2 kali mati suri bang. Saya pernah kena orang yang mati suri selama seminggu, orang Cina, orang Kalimantan. Setelah bangun dia hafiz Quran. Orangnya masih ada. Gimana? Tinggalnya di Mangga Besar, orang Cina. SMP, sejak waktu SMP mati suri seminggu. Pas bangun hafiz Quran, dia minta ketemu Ustadz. Akhirnya Agim datang ke sana ngasih nama dia. Jadi jadi muslim sekarang. Saat tes tartil suaranya bagus. Gak pernah belajar baca Al-Quran sama sekali. Apal di sini luar kepala sampai sekarang. Sekarang umurnya seumur ini. Ini ada WA-nya. Nah, tapi dia nggak mau bicara gini. Dia pengusaha. Pengusaha besar. Jadi nggak bicara gini, nggak mau. Dan saya pernah ngomong ke dia, Bang, kenapa abang sering ke Telaga yang bening? Jalannya dari bawah ada 5 jalan. Itu di mana bang? Saya bilang gitu. Kata dia, itu surga. Saya sering ke sana. Dia ngomong gitu. Masih kosong kan? Iya, bening. Bening kosong. Kan sentral kan? Dia jawab, iya, saya sering ke sana seminggu sekali. Saya bilang, apa lewat jalan yang paling kanan? Iya. Airnya bening. Surga. Seminggu sekali saya ke sana katanya. Terus abang sering ke tengah gunung di atas yang menghadap ke matahari terbit itu di mana bang? Oh iya itu di itu loh, pesantren di mana tuh? Tebuireng ya? Pesantren Tebuireng. Saya ke sana sama kiainya, kiai utamanya. Itu makam yang paling tinggi di atas. Jadi orang-orang seperti itu tuh nyambung. Gitu. Nah abang tadi itu udah perjalanan itu, jalan menuju ke alam itu. Kalau buruk itu cewek apa laki? Aduh, itu saya nggak tahu itu berapa tuh, nggak ngerti. Udah ke situ nggak nyambung saya, nggak berani itu udah
bukan ranah ya. Kalau malaikat Jibril itu cewek apa cowok? Nah, pokoknya begitu saya nggak mau bicara. Ranahnya udah beda. Kalau ada yang mau bicara silakan, itu kan haknya. Yang bisa silakan, kalau yang bisa. Saya nggak boleh. Saya sendiri takut. Makanya ini kita boleh cakep nih kan, mengingatkan kita jadi orang bener. Ini punten ya, maaf ya kan, ini kan sharing ya. Karena saya nggak punya guru, saya mencari guru sebenarnya gitu. Kali-kali saya diajarin kan gitu. Kalau surga itu kalau masih kelihatan mata, kedengaran telinga, kecium hidung, itu bukan surga. Bukan surga ya, ini bener lah, alamnya udah jauh ya, iya kan, nggak nyampe kan. Kalau ini ilmu sufi dipakai. Ya, Apa adanya aja dewa. ilmu sufi. Jadi kalau nginjak, contoh nginjak semut itu nggak berani gitu loh, janganlah. Udah sampai sana kok, kita kan enggak ya, kita keinjak kan nggak apa-apa lewat. Ya Allah, kalau kita mau dirabrak masih banyak, masih ada yang salah. Ilmu sufi berat ya. Saya mau tanya nih, besok nih saya mau kira-kira nih apa nih langkahnya? Nggak boleh, saya begitu nggak boleh. Nggak boleh, itu Saya masih hidup, mau masuk sudah mati. mendahului, itu nggak boleh. Saya nggak boleh ya, tapi orang lain silakan, jangan. Jadi itu mendahului. Mungkin ada yang bisa, silakan gitu. Kalau ada yang bisa kita belajar ya. Ini bentar ya, bentar ini. Kira-kira saya nih masuk surga apa neraka? Nah itu yang tahu situ sendiri. Tergantung sama perbuatan kan. Saya bilang masuk surga, katanya besok mabuk kan. Atau ngapain gitu kan. Kan saya dosa kan ngomong gitu. Gak boleh. Enak kita ngobrol ya. Saya mau tanya itu ya, tadi yang bisa ngomong itu siapa itu? Saya nggak tahu. Pokoknya saya perlu. Saya ngomong nih kedengarannya sama apa? Kenapa? Saya ngomong kedengarannya sama apa? Ngomong kedengarannya sama? Sama abang sama apa? Maksudnya gimana? Saya ngomong nih bicara Telinga. kedengaran sama apa? Telinga. Terus kalau saya ngomong abangnya tidur, kedengarannya pakai apa? Kedengaran nggak? Tidur. Abangnya tidur. Ya enggak. Kupingnya ada nggak? Kupingnya ada. Saya ngomong kedengarannya pakai apa? Pakai telinga. Telinga. Abang tidur, saya ngomong kedengaran nggak? Kalau tidur nyenyak ya nggak kedengeran. Kupingnya ada nggak? Ada. Oh iya, itu ilmunya ya. Bener-bener. Jadi orang tidur kalau punya kuping dia nggak dengar. Yang dengar apa? Yang nggak ada yang dengar kalau dia tidur kan. Iya, yang dengar. Kupingnya nggak dengar ya. Iya, yang dengar itu apa? Pertanyaannya ini tinggi. Ini bahasa tinggi ya. Ini bahasa dewa ini. Cakep ini bahasa dewa ini. Harus berlanjut ya. Terus orang nggak tidur ini, tapi budak, tuli lah. Kalau ngomong kedengaran nggak? Nggak kedengeran. Kupingnya ada nggak? Ada. Dengernya apa? Iya, nggak bisa denger ya karena budak kan. Tapi feeling kan? Berarti hati atau mata kan? Iya, susah juga jawabnya. Pertanyaannya susah dijawab nih. Jadi tertarik saya ini. Kan sampai bapak ini Pak Andi ini kan konsultasi pendidikan. Konsultan pendidikan. Jadi kan dunia pendidikan kan mengajari ya. Betul. Berarti kan udah levelnya bukan lagi mengajari murid kan, mengajari murid kan. Di antaranya. Ya begitu kan luar biasa gitu. Di antaranya. Biasa, udah luar biasa. Tapi kan saya nggak fokus di itu, saya difokus di strategi. Iya, strategi. Bukan di tadi guru ke murid, bukan, di strategi. Jadi kayak kan banget nih bodohnya banget. Kalau ini ilmunya yang saya raba adalah
sebuah ilmu wali. Jadi wali itu kalau ngomong, ya kan, ngomong itu maknanya panjang gitu. Kita harus benar-benar cermat, mencermati gitu. Ilmu wali. Iya, ilmu wali nih, ilmu Gus Dur tuh. Orang biasa kadang-kadang nggak nyampe, malah bingung. Kenapa? Belum nyampe ilmunya. Gitu. Bagus-bagus juga ini, harusnya kita harus banyak belajar. Karena kan saya bilang tadi, saya nggak ada guru, saya pengen belajar, tapi belajar ke siapa? Belajar ke alam udah kan, begini hasilnya. Belajar begini cakep, jadi pola-polanya apa, ada arahannya, kuping dibahas kan, nah itu bagus. Karena ini kalau di Jawa ini ilmunya raja, kalau di Jawa ya, itu yang saya pernah belajar. Abang ngelihat saya pakai apa? Pakai mata. Abang tidur ngelihat nggak? Enggak Matanya ada nggak? ada, berarti nggak pakai berarti ya. Abang mata tapi punya penyakit namanya Saya rabun. nggak bisa ngelihat. Matanya ada nggak? Ada. Nggak lihatnya Pakai pakai apa? pakai hati. Kalau abangnya tidur, Yang nggak bisa ngelihat tidur, hatinya kemana? hatinya pergi jalan-jalan. Cakep. Jadi kayaknya nih belajarnya nih apa? Pokoknya yang penting mah ini bisa terbang ini. Bisa terbang. Bisa terbang. Bisa. Mantap. Ini ngomong kita nanti ketemu lagi kapan-kapan ya kan? Ada nomornya. Terbalik, si bapaknya suruh pulang dulu. Yang saya Ada acara kemana mah? saya masih ada satu lagi. Apa? Gampang, jangan mendahului. Masih ada satu lagi yang harus saya selesaikan. Nanti diantar sama kita. Harus bareng. Mau ketemu si Abah itu, Abah Nata. Abah. Apa nanti? Tadi janji kan ya? Oh. Janji. Mau diskusi supaya apa namanya? Biar inilah long kan. Saya tulis nomor siapa?